Dari ribuan hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebar di berbagai penjuru dunia Islam, para ulama bangkit untuk menyusunnya secara sistematis dan terpercaya. Di antara mereka, berdirilah dua sosok luar biasa, yaitu Imam An-Nasa'i yang dikenal sebagai yang sangat teliti dan Ibnu Majah yang berani menulis hingga akhir. Karya mereka bukan hanya warisan ilmu, tapi juga jembatan yang menghubungkan kita dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini, kita akan mengulas lebih mendekat lagi dua permata terakhir dari 6 kitab hadis utama, yaitu Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Asmatul Aliyah, mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta, semester 4 dengan NIM 23212210. Di video ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang dua karya besar dalam dunia hadis, yaitu Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Keduanya termasuk dalam kitab Kutubus Sittah ataupun 6 kitab hadis utama yang jadi rujukan umat Islam sampai hari ini. Yuk, kita mulai pembahasannya dari yang pertama. Bagian 1 yaitu biografi Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i mempunyai nama lengkap Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar. Beliau diberi gelar Abu Abdurrahman An-Nasa'i dan lahir pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa', sebuah daerah di wilayah Khurasan. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan semangat tinggi dalam ilmu-ilmu keislaman. Bahkan di usia 15 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Dalam rihlah ilmiahnya, beliau menuntut ilmu ke banyak kota besar, mulai dari Rai, Baghdad, Basrah, Madinah, Hijaz, sampai akhirnya ke Fustat dan wafat di Ramlah, Palestina pada tahun 303 Hijriah dalam usia sekitar 85-88 tahun. Dalam pencarian ilmunya, Imam An-Nasa'i berguru kepada banyak tokoh besar. Di antaranya ada Abdullah bin Ahmad, anak dari Imam Ahmad, Abu Bashar Ad-Daulabi, dan Ishaq bin Rahawai. Murid-muridnya pun tidak kalah luar biasa. Di antaranya Abdul Karim bin Ahmad, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad, dan Abu Hasan Muhammad bin Abdullah. Nama besar Imam An-Nasa'i jadi rujukan penting dalam ilmu hadis hingga hari ini. Tidak cuma dikenal sebagai pakar hadis, Imam An-Nasa'i juga seorang penulis produktif. Menurut Ajaz Al-Khatib, beliau menulis sekitar 15 kitab. Beberapa karya terkenalnya antara lain ada Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Mujtaba, Kitab Al-Tamyiz, Khosais Ali, Musnad Ali, Musnad Malik, Kitab Ad-Du'afa, Tafsir, sampai Kitab Manasik Al-Hajj. Ini bukti bahwa beliau tidak hanya fokus pada hadis, tapi juga memperhatikan pada tafsir, fikih, dan ibadah. Karya terbesarnya adalah Sunan Al-Kubra, kitab hadis yang disusun per bab fikih dari Thaharah sampai zakat. Kitab ini ditulis atas permintaan gubernur di Ramlah, tapi karena isinya dianggap terlalu panjang, Imam An-Nasa'i pun menyusun versi ringkasnya yang dikenal dengan Sunan Al-Mujtaba. Nah, Sunan Al-Mujtaba inilah yang dikenal dengan nama Sunan An-Nasa'i sekarang. Jadi, kalau ada hadis disebut riwayat An-Nasa'i, itu biasanya dari kitab ini ya. Nama lain kitab ini juga ada yang tersebut Sunan. Nama lain kitab ini juga ada yang menyebutnya Sunan Al-Mujtana, yang artinya kumpulan hadis pilihan. Yang membuat Imam An-Nasa'i beda dari ulama lain adalah ketelitiannya yang luar biasa. Beliau hanya meriwayatkan hadis dari perawi yang terpercaya secara mayoritas. Kalau ada perawi yang dinilai berbeda-beda oleh para ulama, beliau tetap adil, asal masih thiqah, hadisnya bisa diterima. Beliau lebih memilih perawi generasi awal dan generasi selanjutnya hanya jadi pelengkap ataupun sebagai syahid dan muttabi'. Dan yang sangat luar biasa, sebelum menulis satu hadis pun, beliau istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah untuk memilih hadis yang benar-benar kuat. Nah, setelah kita mengenal lebih dalam bagaimana ketelitian dan ketegasan Imam An-Nasa'i dalam menyusun hadis,
Sekarang kita beralih ke satu lagi tokoh besar yang melengkapi deretan Al-Kutubus Sittah, yaitu Imam Ibnu Majah. Siapakah beliau? Bagaimana metode beliau dalam menyusun hadis? Dan apa keunikan kitabnya? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah di Qazwin, sebuah kota yang kini berada di wilayah Iran. Sejak muda, Ibnu Majah sudah menunjukkan ketekunannya dalam menuntut ilmu. Beliau melakukan rihlah ilmiah ke berbagai negeri seperti Khorasan, Irak, Syam, dan Mesir. Dalam perjalanan itu, beliau bertemu banyak ulama besar dan mengumpulkan hadis-hadis yang kelak akan disusun dalam karya terkenalnya, yaitu Sunan Ibnu Majah. Beliau wafat pada tahun 273 Hijriah dalam usia sekitar 64 tahun, meninggalkan warisan keilmuan yang masih dikaji hingga hari ini. Kitab Sunan Ibnu Majah termasuk dalam jajaran 6 kitab hadis utama dalam Islam atau yang kita kenal sebagai Kutubus Sittah. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih seperti thaharah, sholat, puasa, zakat, hingga jihad. Jumlah hadis dalam kitab ini berjumlah sekitar 4.341 hadis, dan yang menariknya, sekitar 3.200 hadis ditemukan di 5 kitab hadis utama lainnya. Akan tetapi, masih ada sekitar 1.339 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah saja. Dari jumlah ini, dapat kita klasifikasikan jumlah hadis sahih pada kitab Sunan Ibnu Majah ada 428 hadis, dan 199 hadis hasan, 613 hadis dhaif, dan 99 termasuk mungkar atau bahkan makdzub, disebut dengan hadis palsu. Karena adanya hadis-hadis lemah dan palsu ini, sebagian ulama sempat mempertanyakan, apakah kitab ini layak untuk masuk Kutubus Sittah? Tapi justru disinilah menariknya. Kitab ini mendorong ulama-ulama setelahnya untuk lebih kritis dan teliti dalam memulai hadis. Jadi, walaupun ada kekurangan, Sunan Ibnu Majah sangat penting sebagai pelengkap 5 kitab hadis utama lainnya. Baik teman-teman sekalian, 2 kitab yang kita bahas tadi, yaitu kitab Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, bukan hanya karya monumental, tetapi juga warisan keilmuan yang membentuk wajah ilmu hadis hingga hari ini. Belajar tentang ini membuat kita sadar menjadi muslimah cerdas itu bukan hanya mungkin, tapi perlu. Dan buat para perempuan hebat yang sedang mencari tempat untuk tumbuh, belajar, dan memaknai hidup dengan cahaya Al-Quran, saya sangat bangga mengenalkan kampus kami, yaitu Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. IIKI Jakarta adalah rumah bagi para perempuan berani yang ingin menjadi bagian dari perubahan lewat ilmu dan iman. Jadi, jika kamu ingin kuliah di tempat yang menggabungkan pesantren, akademik, dan semangat dakwah dalam satu nafas, IIKI Jakarta adalah jawabannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir video. Terus semangat menuntut ilmu dan jangan lupa, ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.